Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 4 ayat 12-17 dilanjutkan ayat 23-25. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan tanah Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa dengan Yesus yang sudah mulai berkarya. Itu artinya Yesus yang sudah dewasa. Dia mengawali karyanya ketika berumur 30 tahun. Saudari-saudara, saya ingin mengajak kita menimba inspirasi dari sebuah kisah yang terjadi di Indonesia, di wilayah timur Indonesia. Ada seorang pengusaha asal Korea Selatan. Dia mengadakan kunjungan ke sebuah panti rehabilitasi penderita kusta di sebuah pulau kecil di NTT. Dia berkunjung untuk melihat proyek pemberdayaan para bekas penderita kusta yang dibantunya. Panti rehabilitasi orang kusta ini dikelola oleh salah satu kongregasi biarawati. Seorang biarawati yang berprofesi sebagai dokter mengepalai seluruh perawatan ini. Melihat komitmen dan pengorbanan dedikasi dari biarawati itu, si pengusaha itu berbisik kepada temannya. Dia katakan begini, biasanya banyak dokter modern sekarang ini berpikir tentang memperkaya diri. Maka apa yang dilakukan oleh suster ini sungguh suatu hal yang luar biasa. Dia mengabaikan semua kesempatan untuk memperkaya diri dan mengabaikan diri di tengah dan mengabdikan diri di tengah para penderita kusta. Saudara-saudari, secara tidak sadar atau secara tidak langsung, biarawati ini telah mewartakan satu nilai yang sangat kuat, yakni mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia, di mana semua orang dilayani, lebih-lebih yang lemah, miskin, sakit, apalagi sakit-sakit yang langka, di mana semua orang dihargai martabatnya. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, ketika Yesus mewartakan kedatangan kerajaan Allah, kerajaan sorga, dia menjadikannya sebagai sebuah komitmen untuk melayani banyak orang tanpa kecuali,
lebih-lebih mereka yang miskin, yang lemah, yang seringkali menjadi korban, yang seringkali diperlakukan tidak adil, yang seringkali diasingkan. Itu menjadi pilihan komitmen untuk mengabdi oleh Yesus untuk mewujudkan kerajaan Allah itu. Sebagai bagian dari masyarakat Yahudi masa itu, Yesus melihat sendiri ketimpangan sosial yang berdasarkan hukum-hukum agama. Dengan kata lain, agama yang melembaga itu justru menindas manusia. Maka Yesus mewartakan pembebasan dengan datangnya kerajaan Allah. Dia sendiri menjadi contoh pembebasan itu dengan cara melayani kaum miskin, kaum terpinggirkan, dan sekaligus meneguhkan pembaruan iman atau pertobatan. Dengan kesaksian hidup, Yesus menunjukkan saudara-saudari bahwa kerajaan Allah itu nyata dan membebaskan. Tugas kita sebagai umat manusia ialah menggunakan hidup kita sebagai sarana atau alat di tangan Tuhan supaya menjadi sarana pewartaan sabda Tuhan. Namun untuk bisa mewartakan sabda Tuhan dengan baik dan benar, kita perlu membuat komitmen. Komitmen membutuhkan pengorbanan diri. Disinilah kita ditantang untuk memilih mau menjadi alat bagi Yesus atau menjadi alat bagi dunia. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita diajak, kita dipanggil untuk ikut ambil bagian, berpartisipasi dalam gerakan Yesus mewartakan kerajaan Allah, seperti suster yang melayani para penderita kusta atau tempat rehabilitasi kusta tadi, yang mewujudkan satu nilai kerajaan Allah, yaitu pembebasan dan pengabdian bagi semua yang seringkali terkucilkan, terisolasi. Saudara-saudari, betapa indahnya ketika kita sebagai pengikut Kristus mau sadar akan tugas ini. Untuk apakah kita dipanggil menjadi pengikut Kristus? Untuk membuat kerajaan Allah menjadi nyata di tengah dunia. Untuk itu sekali lagi butuh komitmen. Dan sebuah komitmen yang benar selalu membutuhkan pengorbanan. Itu artinya bukan soal apa yang saya dapat, tapi apa yang dapat saya abdikan, dapat saya berikan, dapat saya persembahkan. Yaitu pemberian diri bagi mereka yang mana Yesus selalu berpihak. Yang miskin, yang lemah, yang terlantar, yang diperlakukan dengan tidak benar dan tidak adil. Atau minimal saudara-saudari, kalaupun harus minimalis, minimal kita tidak menjadi pelaku ketidakadilan, tidak menjadi pelaku yang suka membuat orang-orang lain tidak mendapatkan haknya, tidak menjadi pelaku yang melestarikan yang namanya diskriminasi, manipulasi, demi keuntungan diri atau keluarga. Mari saudara-saudari, kita menjadi orang-orang baik. Hidup bukan hanya soal apa yang dapat kita terima, dapat kita peroleh, tapi soal apa yang dapat kita berikan, apa yang dapat kita persembahkan. Kita terpanggil seperti Yesus untuk menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang ke tengah dunia mewartakan kerajaan Allah, mewartakan penyelamatan, pembebasan. Mampukan kami agar kami boleh terbuka untuk membiarkan diri kami menjadi alat di tangan-Mu, supaya kerajaan-Mu menjadi nyata di tengah dunia, melalui keberpihakan kepada mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir, mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang terpinggirkan. Dan semoga kami membangun suatu sikap tobat untuk menjadi orang baik yang senantiasa memberikan kesaksian hidup
yang memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi orang baik. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.